Sebetulnya IPW itu nggak menyangka karena pemberitaannya senyap. Saya mendapat pertanyaan wartawan tuh jam 10 pagi. Pertanyaan ya, Bang, mohon tanggapin. Itu pun dari media online yang nggak terkenal. Aneh. Kemudian kita nonaktif. Kenapa saya bilang begitu? Minta TGPF dan nonaktif. Karena setelah saya bedah, ini terjadi di rumah seorang pejabat utama Polri melibatkan 2 anggotanya saling tembak. Kalau yang mengurus polisi dengan polisi kan propam. Loh, ini di rumahnya pejabat utama Polri, Pak Ferdi Sambo. Kalau propam yang ngurus, ini nggak clear nih. Ada distorsi pasti. Kemudian alasannya apa? Ternyata alasannya katanya si Brigjen Y melakukan pelecehan terhadap Nyonya Putri dan juga pengancaman. Kemudian menembakkan 7 peluru. Kalau ditegur, ya dia menembakkan 7 peluru, ditembak 5 peluru. Ini sudah aneh. Karena seketika itu juga, saya hari itu juga dapat informasi ada luka sayatan. Luka sayatan di muka? Iya, di muka. Ibu Putri kan minta perlindungan LPSK. LPSK. Baradae juga LPSK. Iya, saya tadi memberikan catatan buat LPSK. Kan kalau kita minta perlindungan berarti ada ancaman kan? Kan harus dirasionalisasi. Ancamannya dari siapa? Lah yang melecehkan sudah mati. Dan yang melecehkan ini bukan pimpinan geng yang besar. Maaf kata keluarganya pun di kampung. Iya, kemudian potensinya dari mana? Ini harus hati-hati loh LPSK menyatakan memberikan perlindungan. Terusnya dia tidak datang sendiri. Kemudian kata sedang trauma. Itu bukan butuh LPSK. Iya. Dia butuh psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cad. Gua jadi inget nih apa itu soto gebrak. Soto gebrak. Ingat kan soto gebrak. Ya. Jadi sobat RH sekalian, di depan saya ada tamu penting ya. Karena kita sedang membahas kasus Brigadir J. Saya sebenarnya agak bingung nih. Kasus apa sih? Kalau itu kan kasus KM50, ini Brigadir J. Nggak enak banget ngomongnya, Brigadir J. Mau Emang dibilang Brigadir J itu kasus ya? Makanya. Manusia dia? Makanya. Kalau dibilang kasus PTP, apa iya ada polisi tembak polisi ya kan? Iya. Ada kasus apa? Nanti kita lihatlah. Ada rekan saya yang lama sekali saya ingin bertemu dengannya dari IPW. Dulu kita kenal dengan Neta S. Pane. Tapi rupanya sudah berpulang. Iya. Pada tahun 2021 16 Juni. 16 Juni ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penggantinya STS Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Refli, tukang gebrak. Jadi tadi Bro Sugeng ya, ketika datang ke sini peci belum dipakai, ya kan? Begitu dia mau on cam, peci dipakai. Ini trademark. Ini kodam saya. Oh, kodam. Kodamnya di sini. Oh, oke, luar biasa ya. Iya. Kodam itu bukan komando distrik Militer. Kodam itu adalah ilmu, kekuatan ya. Kekuatan. Jadi saudara sekalian, ada 2 hal yang ingin saya singgung dengan Bro Sugeng ya. Usia berapa sekarang Pak Sugeng? 56. Ada Bro aja panggilnya ya. Iya, 56 masih muda. Masih muda. Bro Sugeng 90. Jadi Bro Sugeng 2 hal. Pertama, tadi dia sebelum on air mengatakan IPW lah yang pertama kali membuka kasus ini. Tanggal 11 Juli. Juli. 11 Juli. Kejadian hari Jumat 8 Juli diperkirakan. Iya. Kemudian dibuka oleh IPW tanggal 11 Juli. Dan 11 Juli pula lah kemudian akhirnya 11 Juli juga ada press Karo conference. Pemnas menyampaikan konvers. Ya, press conference ya. Oke. Yang kedua, ada indikasi obstruction of justice. Iya. Jadi menghalang-halangi proses hukum atau proses mencari keadilan. 2 hal ini saya ingin tanyakan. Pertama, kok bisa IPW membuka duluan kasus ini? Gimana jalan ceritanya? Sebetulnya IPW itu nggak menyangka ada kasus yang besar ya, kasus yang kompleks seperti ini, nggak nyangka. Karena pemberitaannya senyap.
Begitu Bang Refli. Ya. Pemberitaan senyap. Saya mendapat pertanyaan wartawan tuh jam 10 pagi. 10 pagi tanggal 11 itu. Iya. Pertanyaan ya, Bang, mohon tanggapin. Itu pun dari media online yang nggak terkenal. Aneh. Saya lupa ya. Iya. 2 media online soal baku tembak antara polisi. Saya pikir kejadian biasa, polisi baku tembak karena rebutan wilayah apa tuh, salah paham. Street justice lah Iya, ya. salah paham berantem. Saya langsung cari informasi, Bang. Langsung buat dalam waktu 1 jam saya sudah bisa petakan. Ya. Informasinya informasi dari kawan, dari Ya, dari mana-mana lah. Oke, sudahlah IPW pokoknya kan. informasi lah ya. Dari 1001 penjuru angin. Oke, dan itu bisa dipercaya. Iya, ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Oke, tapi so far adequate lah ya. Ya, jadi kita ramu lah ya. Iya. Setelah kita ramu 3 poin saya lontarkan 11 Juni. 1, pembentukan tim gabungan pencari fakta. Oke. Ya, 1. Kedua, nonaktifkan Irjen Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Oke. Ketiga, kejanggalan banyak. Ada kejanggalan di dalam kasus ini. 3 poin itu kita angkat tuh waktu itu ya. Poin pertama sudah diokekan. Tim gabungan pencari fakta. Kita minta Senin dibentuk, kalau tidak salah Rabu Ya. di situ Selesai, direspon ada. ya. Ya. Langsung ya. Kemudian kita nonaktif. Kenapa saya bilang begitu? Kita minta TGPF dan nonaktif ya. Karena setelah saya bedah, ini terjadi di rumah seorang pejabat utama Polri Ya. ya. Melibatkan 2 anggotanya saling tembak. Kalau yang mengurus polisi dengan polisi kan propam. Iya. Bener kan? Iya. Loh, ini di rumahnya pejabat utama Polri, Pak Ferdi Sambo. Kalau propam yang ngurus, ini nggak clear nih. Ada distorsi pasti. Iya. Ya, ada distorsi saya bilang. Oleh karena itu, untuk kemudian penyelidikan ini objektif, tim gabungan pencari fakta. Ya. Tim gabungan pencari fakta, karena apa? Terjadi di rumah pejabat utama polisi. Kerangka berpikir hukumnya adalah siapapun yang Tapi ada. tim gabungan itu kita klarifikasi kan hanya dari polisi aja. Tunggu dulu, itu kan konsep saya. Oke, Ya, waktu oke. pertama Ya, ya. oke. Saya sudah menyebutkan eksternal dan internal. Ya, saya sudah sebutkan. Ya. Kerangka berpikir saya adalah siapapun yang terlibat berpotensi sebagai orang yang bisa diminta pertanggungjawaban. Yang berada di lokasi, terlibat, orang berpotensi diminta pertanggungjawaban hukum apa? Pidana juga. Entah sebagai saksi, ya. Kemudian dalam hubungan hierarkis dia atasan ini bawahan, ya. Kemudian alasannya apa? Ternyata alasannya katanya si Brik Polye Iya. melakukan pelecehan terhadap Nyonya Putri Iya. dan juga pengancaman. Iya. Kemudian menembakkan 7 peluru. Ya. Oh, ditegur ya, dia menembakkan 7 peluru, ditembak 5 peluru. Ini sudah aneh. Dia sudah aneh ya. Karena seketika itu juga saya hari itu juga dapat informasi ada luka sayatan. Hari itu juga saya dapat. Oke. Luka sayatan di muka. Iya, di muka sementara. Karena mohon maaf sobat era sekalian, fotonya beredar di mana-mana. Beredar di mana-mana Ya kan? ya. Jadi ada luka di hidung yang dijahit. Jadi ada keterangan Luka yang di mata, iya. luka di bibir. Di sini Ya. satu. Ya. Di sini di hidung, di hidung sini nih, di mata. Kantung mata iya, dua. ini dua sayat. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Tapi informasinya ditembak. Udah nggak matching. Ini perlu. Dan tidak ada yang peluru mengenai kepala kan? Nggak ada. Oke. Katanya rekoset, proyektil pecah rekoset. Kalau rekoset, arah tembakan, arah rekoset begini ini pecah. Tulang ini pecah. Ya kalau rekoset. Kalau rekoset di sini Rekoset itu apa? pantulan. Pantulan, oke. Peluru ya. Pantulan peluru. Jadi kalau ini rekoset di sini juga jebol. Iya. Ya. Di sini jebol, sini kena, sini kena. Nggak tersayat Ini begitu ya? rekoset. Iya, Iya. ya. Oke. Jadi itu. Nah, kemudian kenapa Pak Ferdi Sambo saya minta nonaktif? Saya berpikir sistemik juga. Kalau orang yang punya kewenangan kemudian dilibatkan memeriksa akan terjadi distorsi. Dia nonaktifkan dulu. Nah, jadi 2 itu sama keganjilan. Kita lempar tuh, ternyata bergulung, ya, bergulung tuh.
Bergulung-gulung seminggu penuh ini. Bergulung atau bergelombang? Bergulung-gulung lah. Berguling-guling juga. Jadi bergulung-gulung ya. Saya berpikir sederhana. Seorang yang sudah bekerja 2 tahun, bawahan, tiba-tiba berani melakukan pelecehan terhadap. Oh itu 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, ya, oke. bekerja sebagai ajudan dan juga Sopir pribadi. Melakukan pelecehan. Yang saya berpikir adalah orang ini pada saat melakukan itu terjadi perubahan psikologis mendadak. Mungkin dia minum obat, ya, atau dia kesambet, Iya. ya. Nggak mungkin lagi dalam Nggak keadaan mungkin. ordinary ya? Iya, ordinary. Kemudian bagaimana melacaknya? Jadi memprofiling, saya ketemu kemarin diskusi di Surabaya, memprofiling tentang psikologi seseorang itu bisa dari komunikasi sebelum dia mati. Oke. Ya, di mana? Di alat komunikasi. Dia berbicara dengan siapa, suasana kejiwaannya tenang apa tidak. Ternyata dia baru bicara dengan ibunya. Ya. Katanya dia disayang oleh bapak keluarga ini. Ya, dianggap sebagai anak, ya. Ya. Bahkan pagi hari menyampaikan bahwa dia itu sedang mau mengantar perjalanan pulang. Itu perjalanan pulang Freddy Sambo ya? Ferdy Iya, Sambo. Iya, Dari Magelang, Jakarta. Iya, ya. Itu nyonyanya nggak ikut ya? Nyonya ikut. Oh nyonya ikut. Iya, Ya, oke. dari ceritanya Ya. begitu nyonya ikut. Jadi yang saya lihat ini ada yang keganjil ya, serangan kepada itu dan juga biasa tindakan pelecehan seksual kan dari orang yang posisinya tinggi kepada bawah, subordinatif. Ya. Ya. Ini tidak. Jadi ya saya bilang ini ada keanehan. Makanya saya bilang 2, TGPF dan nonaktif. Begitu ya. Non-aktif sudah, TGPF hanya internal. TGPF dibentuk dengan nama tim khusus apa-apalah. Yang juga kewenangannya, saya pikir kewenangannya karena ada Kabar Eskrim, termasuk di dalamnya melakukan penyelidikan. Kabar Eskrim yang melakukan penyelidikan. Iya. Ternyata kan tidak. Tidak. Polres Jakarta Selatan tetap ditarik ke Polda Metro. Jadi rupanya sifatnya koordinatif kalau saya lihat. Karena tidak jelaskan tuh secara terbuka tuh kewenangan sampai di mana. Nah, kan Bahkan sudah dinaikkan status kasus pelecehannya ke penyidikan. Yang naik kasus pelecehannya kan Iya. sudah disebutkan pada tanggal 11. Iya. Ini pelaku pelecehan yang ditembak mati. Iya, sudah naik sekarang Sudah posisinya. naik. Iya, penyidikan. Penyidikan yang mana nih? Pelecehan. Pelecehan. Ya, kalau pelecehan cukup bukti. Kalau cerita pelecehan ya. Iya. Cerita nih. Iya. Benar peristiwa seperti itu kan kita tidak tahu. Oke. Karena kuncinya pada keterangan saksi ya. Iya. Nah, pelecehan menjadi tanda tanya. Kemudian ini kan belum ada laporan keluarga, tapi Ya. kita sudah tahu ada luka. Bagaimana sih mengungkap kasus pidana? Kalau itu kasus pidana tentang matinya orang, bagaimana caranya? Makanya saya ada kaitan dengan obstruction of justice. Jadi gini, kalau ditemukan mayat yang mati dengan tidak wajar, bukan karena alamiah, Iya. maka tindak yang dilakukan tuh bukan mencari orang yang tahu, bukan. Iya. Yang tindak dilakukan adalah bedah mayat, jadi Otopsi. atau otopsi. Karena mayat yang mendapatkan sebab kematian yang tidak wajar itu di tangan seorang ahli forensik, dokter forensik atau kedokteran kehakiman bisa berbicara dalam tanda kutip. Apa yang terjadi pada dia? Dia tahu ya mati karena peluru, mati karena disiksa atau apa. Iya, jadi tahu. Gitu. Itu ahlinya dokter Muknim tuh dulu. Kalau Iya. ada dokter Muknim ini seru nih, ya. Dr. Munim Muknim Idris. udah meninggal ya? Udah meninggal. Udah lama beliau, ya? Iya. Dulu paling top dia. Paling top. Iya. Saya sempat belajar forensik sama dia dikit-dikit, ya. Iya. Jadi harus dilihat dari itu sebab kematian. Ada luka tembak, ada aniaya. Match enggak? Dia menembak 7 peluru, ditembak mati, kemudian dilukai mukanya. Iya. Enggak match, udah mati kok. Iya. Kalau misalnya kemudian kemarahan karena kekejaman ditembak terus, itu ditusuk. Iya. Ini disobek. Artinya penyobekan itu kalau saya duga dalam posisi berdiri. Oke.
Jadi orangnya berdiri. Orangnya berdiri, mungkin diikat atau apa mungkin Iya, ya. mungkin ya. Lalu kemudian pokoknya dimarahin Karena lah. misalnya nih, Iya. dengan cara merendahkan, jadi berdiri. Kemudian berdekatan. Karena Bos. sayap ya, nggak Iya, dalam dia. nggak dalam. Kalau Iya. tusuk dalam. Iya. Dengan rasa jijik, rasa marah gitu Iya. ya. Emosi lah pokoknya. Emosi ya. Iya. Ingat nih. Jadi berdiri. Hmm. Kemudian dalam kontak fisik yang dekat. Jadi info dia melakukan 7 tembakan, kira-kira ini enggak Masuk logis? akal, masuk akal nggak ya? Enggak, udah tidak Iya. masuk akal, Bos. Iya. Sudah tidak masuk akal. Jadi ketika sudah dilukai dulu dari jarak dekat, Baru kemudian dugaan saya, tesis saya sudah saya sampaikan di dalam rilis, dia kemudian dieksekusi tanpa perlawanan. Dieksekusi tanpa perlawanan. Ini tesis saya ya. iya. Gitu ya. Jadi Tapi tesis Bro Sugeng ya itu tesis banyak orang sebenarnya iya kan. ya. Cuman kan yang lain kan silent kira-kira Iya, gitu. kalau kita kan terbuka ya. Iya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu sangat relevan keluarga meminta keadilan. Kan keluarga selama beberapa hari IPW berbicara, keluarga belum tergugah, ya. Akhirnya IPW berbicara, keluarga baru kemudian merespon, menunjuk advokat segala macam ya. Jadi di sini, nah ini yang menariknya. Jadi informasi sampai tanggal 11 mengalami kemudian modifikasi perubahan sampai kepada adanya laporan polisi dari keluarga nih. Ini yang kita harapkan bisa membuka tabir ya. Iya. Laporan polisi itu, karena laporan polisi itu adalah awal dari satu proses hukum penyelidikan dan penyidikan. Oke. Laporan polisi dari pihak keluarga Pihak ya. keluarga. Kalau tidak dilaporkan kan tidak ada alasan. Iya. Walaupun dalam hukum pidana sebetulnya Bukan delik aduan. bukan delik aduan, Iya. polisi harus melakukan penyelidikan. Tapi kan sudah tahu polisi dari awal. Tapi sikapnya kan adalah bahwa itu sebagai mati karena dia melepaskan tembakan 7 kali peluru ditembak. Nah di dalam aturan perkap kepolisian, perkap tentang penggunaan kekuatan senjata dalam tugas kepolisian itu dibenarkan. Kalau ada serangan yang membahayakan nyawa ataupun harta benda, nyawa petugas atau orang lain, Boleh membela diri. boleh melakukan tindakan Pembelaan diri. kekerasan senjata, ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Nggak Ada ada. tahapannya. Ya kan. Ya, ada tahapannya. Atas ya. dulu. Atas ya. Kaki. Baru kemudian Begitu ya. Tapi mungkin nggak begitu. Kalau ini menghadapi penjahat ya. oke langsung ya. Oke, langsung karena itu mengancam jiwa. Iya, iya. Itu pertimbangannya diskresi itu. Iya. Ya, dalam polisi. Boleh langsung tembak. Itu informasi di awal. Jadi gitu, Bang. Oke. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin ini bisa dianalisis oleh Bro Sugeng. Karena kita tahu bahwa kita orang yang tidak melihat langsung, tapi yang kita menggunakan logika, pikiran, akal sehat, nalar, pengalaman dan lain sebagainya. Soal locus delicti dulu, Tempat ya kan? Locus tempatnya. Kalau tempus delictinya tidak didinai kira-kira tanggal 8 Juli itu dan hari Jumat. Iya, disebutkan. Tapi locus delictinya itu ada 2 versi. Bahwa kematian itu di rumah Verdi Sambo. Iya, di rumah dinas ya. Iya, termasuk kalau versi pengacara ya, penganiayaan di situ juga. Tapi ada yang versi pengacara ini mengatakan bisa saja penganiayaan ketika jalan dari Magelang Jakarta, ya kan? Sudah, lalu eksekusinya di rumah Verdi Sambo. Nah, Anda melihat ini kan ada 2 fenomena. Dia mengawal, bukan jadi sopir ya waktu itu ya. Waktu dari Magelang itu dia. Jadi jam 10 itu menurut informasi dari kuasa hukum keluarga, dia bertelepon sama keluarganya. Iya. Aku mau ngantar bapak dan ibu Dari Magelang, dari Jakarta. Magelang 7 jam ke jangan diganggu lagi. Iya, perjalanan. Ya. Artinya waktu itu driver dia ya. Iya. Oh, driver. Nah,
pertanyaan saya ya, waktu dia SMS atau WA jangan diganggu itu, menurut Bro Sugeng itu Ada WA dia potensi. sendiri atau WA pihak lain? Saya nggak mendengar ya jangan diganggu, cuman belum bisa dihubungin ya. Ya, maksudnya jangan diganggu tuh jangan Iya. kirim WA, Iya. jangan telepon Saya karena dia 7 jam itu. Tidak tahu tentang informasi itu ya. Oke. Jadi peristiwa perjalanan itu kan menurut pengacaranya ada potensi di jalanan Ya. ya. Tapi ini nggak logis di jalan. Kenapa? Dibuang aja di jalan, malah nggak jadi masalah Oke. ya. Karena kalau dibawa ke rumah jadi masalah. Iya, Karena iya, itu rumah seorang pejabat utama kepolisian. Kalau saya pejabatnya, saya nggak mau dong dibawa bikin masalah di rumah dong. Lalu konstruksinya seperti apa jadinya? Karena ini kan Ini yang lucu. nggak jelas. Pada hari yang sama, Iya. dia menjadi driver Magelang Jakarta, ya kan? Tiba-tiba sore tewas. Jadi That's kan the point. dikatakan jam 5 saat kematian itu jam 5. Ya. Ya, jam 5 saat kematian. Artinya diketahui mati jam 5 di rumah singgah atau rumah dinas Ya. ya. Ya kita katakan aja TKP. Jadi TKP di sana harus olah TKP, Pak. Ya, Bang ya, ya. ya. Olah TKP itu ada 3 ya, ada 3 instrumen yang bisa digunakan untuk mendeteksi proses benar atau tidak ini. Ya. Satu, forensik fotografi. Ya. Ya. Jadi kalau ditemukan tempat kejadian perkara tidak boleh ada intervensi di foto. Biasa kita kan nonton foto dari berbagai sudut ya. Proyektil peluru dikasih nomor. Yang beda-beda dikasih nomor, tunjukkan ya, gitu foto. Jenazah coba perhatikan ya. Jenazah begitu ditembak 4 kali dia jatuh. Ini membentuk genangan atau sapuan darahnya. Beda nih, Yeah. ya. Kalau ditembak jatuh, kemudian dia tidak bergerak lagi, genangan, Yeah. ya, dalam bentuk genangan tidak berantakan. Ada juga dia bergosek-gosek gini, ya, meregang nyawa, Yeah. bisa aja. Itu bentuknya juga beda dengan sapuan. Kalau sudah begitu digeser, maka akan bentuknya seperti sapuan. Ya, kalau ada upaya menggeser. Menggeser, memindahkan. Apalagi dibersihkan darahnya. Ya. Pembersihan itu kalau tidak oleh, karena ini ada dugaan peristiwa tindak pidana, harus oleh polisi yang berwenang. Ya. Ya, menggeser. Jadi ada nggak fotografi forensik, termasuk pintu yang katanya kamar nyonya itu bentuknya di mana, itu harus difoto. Ya, di fotografi Maksudnya forensik. kok dia bisa masuk gitu? Iya, ya. Ya. Kemudian katanya tangga itu harus difoto, sudut pengambilan fotonya juga harus diambil ya, untuk nanti menentukan arah masuknya peluru. Kalau dia di bawah, maka masuknya peluru membentuk sudut. Kalau dia datar, arahnya horizontal. Ya. Itu balistik. Ya. Ya. Itu jadi fotografi forensik ya. Kemudian bedah mayat ya. Instrumen kedua bedah mayat. Yang satu TKP, bedah mayat, kemudian balistik 3. Ya. Ini sudah cukup bisa mengungkap. Ya, kalau dilakukan dengan benar, tidak ada intervensi, benar untuk menegakkan keadilan. Oke. Kalau tidak ada kepentingan, ini mudah kasus. Ya, bahkan yang sudah kata banyak orang juga kasus, ya, ini kasus mudah ini. Setingkat polsek aja bisa katanya mengungkapkan ini, ya kan? Sekarang polisi nggak bisa menangani kasus. Ya, artinya saking Iya, saking ininya, mau ya dibilang kan? mudahnya ya. Iya, gitu. Polres lah ya, Polres ya. ya. Oke. Jadi tidak kasus. Oke, bro. Ini mudah ya. Tapi banyak orang mengatakan banyak keganjilan-keganjilan. Saya langsung aja lah ke Bro Sugeng sendiri yang mengkonstruksikan keganjilan. Coba kita catat keganjilan. Keganjilan pertama apa misalnya yang Anda lihat? Ganjilan pertama ya. Ya. Keterangan dia adalah korban, dia diotopsi. Oke. Diotopsi
Ya, ada berita acara visum, permintaan visum tuh. Padahal dia didudukan status sebagai pelaku kejahatan. Oke. Ya, Kita gitu ya. catat ya, satu Iya, otopsi satu, gitu ya. Oke. Otopsi pada dia pelaku kejahatan ya. Iya. Kalau di informasi pertama. Kedua, keterangan dari Karopemnas itu hanya menyatakan luka tembak. Ya, ini berkesesuaian dengan surat. Iya. Saya baru tahu tadi ada surat pengantar visum atau otopsi dari polisian yang dalam catatannya pun meminta pemeriksaan ditemukan jenazah mati karena luka tembak. Padahal ada luka lain, ya. Dan luka lain itu bisa diperkirakan tidak ada hubungannya dengan luka tembak. Tidak ada. Kalau saya bilang tidak ada. Tetapi dinyatakan sebagai akibat luka tembak, yaitu proyektil yang melakukan yang karena pantulan rekoset. Ya. Itu dua ya. Kemudian yang ketiga, ada pengambilan paksa atau perampasan CCTV ya. Perampasan CCTV. Keempat, ya, tidak ada polis lain yang dipertahankan, ya. Kelima, masyarakat di sekitar tidak tahu pengeluaran mayat itu bagaimana. Ya. Karena biasanya kalau ada pengeluaran mayat heboh ya. Heboh, ya. Jadi ini diam-diam. Kayaknya kayak seperti silent operation gitu ya. Silent operation, ya. Kelima ini. Ya. Kemudian keenam, mayat tidak boleh dibuka ketika sampai di sana. Mohon maaf nih ya. Tidak boleh dibuka sampai keluarga. Oh, sampai keluarga ya. Tidak boleh dibuka ya. Mohon maaf nih ya. Ini bukannya stereotip nih. Ini orang Jawa bilang untungnya terjadi sama orang Batak. Oke, I know. Orang Batak kan ekspresif kalau ada keluarganya mati. Dan orang yang sangat ekspresif menyatakan pikiran hatinya dengan perkataan. Ya. Jadi ngotot untuk membuka. Ngotot. Kalau enggak terbuka, loh bos. Ini kasus enggak akan kebongkar. Sampai dia tahu fotonya itu kan karena dipaksa dibuka. Dan fotonya udah beredar kemana-mana. Setelah itu kan ada pengambilan foto. Iya. Disitulah terbongkar, ya. Jadi ini keanehan-keanehan. Belum lagi kalau kita dalami, ya. Saya minta nih tim gabungan mendalami yang namanya administrasi penyidikan perkara yang pertama. Ya. Jadi administrasi penyidikan ada berita acara otopsi apa tidak, ya. Kemudian visum et repertumnya menjelaskan apa, ya. Kalau visum repertumnya lengkap, kalau seorang profesional, walaupun dia dokter kepolisian, ahli forensik kepolisian, dia akan membuat profesional. Ada ditemukan luka sayat segala macam. Luka sayat itu adalah luka yang rapi, ya, yang dalam dengan permukaan yang halus, gitu ya. Artinya lengkap. Lengkap. Tapi kok dinyatakan misalnya kalau lengkap, tapi dinyatakan hanya luka tembak. Luka yang lainnya enggak disertakan. Berarti menutup informasi nih, menghalangi satu proses penegakan hukum. Ini mulai ketahuan nih namanya obstruction of justice. Ya. Jadi beberapa poin itu menjadi poin yang penting untuk kemudian didalami. Berita acara, kemudian berita acara olah TKP ya. Berita acara olah TKP tempat kejadian itu berdasarkan KUHAP itu wajib mengajak ini RT untuk memasuki pekarangan, mengetahui, membuat berita acara bahwa ini ada pemeriksaan formal pro justisia. Dan ini RT kagak tahu? Tidak tahu. Dan makanya RT-nya protes? Iya. RT-nya itu Mayor Jenderal Polisi. Untung mantan jenderal juga. Sehingga punya Jadi keberanian. berani ngomong gitu ya. Tadinya juga heran ternyata Pak Seno ini Jenderal Polisi juga. Nah itu harus dibedah nih. Ini tidak susah. Ingat nggak kasus Udin Jogja? Kan ada kasus yang obstruction of justice yang kemudian terbongkar, yaitu polisi bernama Wuryanto yang ngapain? Yang ngambil salah satu barang bukti dilarung di laut.
Iya, iya, iya. Yang darah apa bercak darah atau apa itu. Dia maksudnya itu ingin meminta bantuan dari apa kekuatan gaib menjelaskan ini matinya oleh siapa. Iya, iya, iya. Tapi dia dikenakan Obstruction kasus of justice. Wuryanto. Iya. Ya. Ini banyak nih kalau didalamin. Banyak sekali temuan. Karena kesannya untuk kasus ini kejanggalan itu kasat mata ya. Maksudnya mudah banget dilihat. Orang nalarnya udah orang bernalar Bolak-balik. lah. Jadi Iya. yang terkesan kan gini. Baik Karopenmas maupun Kadif Humas mengatakan tentang scientific approach ya kan? Scientific criminal investigation. Ya, scientific criminal investigation. Seolah-olah ya kan? Iya. Scientific itu untuk mengatakan, masyarakat Anda tidak punya pendekatan scientific criminal investigation. Iya, kami yang punya Kami yang punya, karena itu nggak usah ngomong kamu. Iya. Ini kan ada kesan menutup Tapi sih nggak ada masyarakat. begitu, nggak begitu. Nggak, Kalau ya? saya liatin hanya pernyataan polisi cukup menahan diri ya, karena sekarang katanya kan terbuka kritik ya. Iya. Yang ngomong itu justru orang-orang sekitar, ya, yang mendukung ini ya. Oh janganlah orang bikin opini. Polisi tidak. Iya, oke. Polisi hanya menyatakan begini. Orang sekitar tuh yang non polisi maksudnya. Iya non polisi, Oke. organisasi yang mendukung polisi Iya, iya, gitu ya. Kalau IPW mendukung polisi loh bang, jangan salah nggak mendukung. Institusinya kita dukung. Iya, tetapi kalau ada kesalahan ya jangan dibenarkan. Iya, IPW mendukung polisi. Iya dong, masa Iya. IPW membenci polisi? Oh kan iya nggak boleh. enggak dong. Membenci nggak boleh juga kita. Iya makanya. Jadi Jadi kita institusi itu is emas, tetapi kalau ada kesalahan jangan kita itu- mengingatkan, Iya. ya, mengkritisi, memberi solusi, ya. Dan TGPF, juga menegakkan hukum secara iya, benar. TGPF kan itu solusi. Iya, iya. Ya kan? Non-aktif kan itu bagian dari proses solusi, ya kan? Iya. Jadi begitu nah. Jadi kalau disebut scientific criminal investigasi itu kalau scientific itu intinya kan kebenaran dan keadilan. Jujur. Iya dong. Scientific jujur dong. Iya. Ya. Ini air panas ya. Iya. Ini scientific kalau dipanaskan dengan listrik, maka secara scientific ini airnya akan panas. Nggak mungkin dia jadi dingin. Iya, iya, Nggak iya. bilang, oh itu dingin loh. Nggak mungkin. Artinya scientific approach atau scientific perspective Iya. itu kan harus mendukung menyokong akal sehat. Akal sehat, iya scientific itu berangkat dari akal sehat. Jangan sampai kemudian pakai scientific approach malah tiba-tiba membuat Banyak balik yang akal ditutupin, sehat. iya. Gitu. Kan nggak matching namanya. Iya. Nah ini yang harus diingatkan ya. Iya, iya. Anda menyatakan scientific criminal investigation ya. Iya. Jadi jangan bertentangan dengan akal sehat. Iya. Ya, objektif katanya tim, akuntabel, transparan. Ya, coba itu kembali kepada tim dulu dah. Tunjukkan. Tadi aja ada perdebatan, tapi sudah dijawab oleh tim permintaan otopsi ulang. Iya. Ada isu nggak bisa diotopsi ulang pakai otopsi yang lama aja. Tapi sudah dijawab tadi begitu IPW terus ya otopsi. Mau mereka. Mau. Ya. Tapi otopsi ulang kan harus oleh tim yang independen dong. Nah, saya mengusulkan jadi otopsi itu kewenangan yang namanya dokter forensik, Iya. kedokteran forensik ya. Itu dari Dokes ya ada. Tapi kalau saya mengusulkan tim juga menyertakan dari dunia perguruan tinggi. Oke. Ya. Intinya tim itu walaupun dia jagoan tapi harus bisa dipercaya kira-kira Iya, begitu. ya. Kenapa begitu? Karena kemarin Kumparan membuat polling ya. Oke. Percaya nggak bahwa Brigadir Y itu melecehkan? 4% percaya, 6% percaya, 94% nggak percaya. Bikin dok, polling dok. Nanti habis ini kita ini. Anda percaya bahwa Brigadir J kasusnya Melecehkan. kasus pelecehan Iya. gitu. Kira-kira gitu ya? Iya. Itu aja ya. Apakah Anda percaya bahwa ini kasus pelecehan ya kan? Brigadir J. Jadi Iya. untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. feedback masyarakat. Memang ini bukan sebuah metode ilmiah, kan nggak ada survei, nggak mungkin juga disurvei kan. Tapi paling tidak ini refleksi soal masyarakat ya, kepercayaan masyarakat. Dan itu harus didengar oleh Polri ya. Iya. Jadi karena jangan sampai kemudian seolah-olah
kita mengorbankan institusi untuk melindungi orang per orang itu nggak boleh. Itu yang diminta oleh Pak Presiden. Ya. Pak Presiden mengatakan jangan ada yang ditutup-tutupi. Tuh, tegas tuh Pak Presiden. Tegakkan hukum dan keadilan. Udah pesan ini Sabdo Panditora tuh. Cuma Pak Presiden kadang-kadang ngomong begitu nggak dicek lagi di bawah. Karena harus ada Mahfud MD dong. Oke, ya Pak Mahfud tuh cek juga. Iya, tapi Apalagi Mahfud dia kan, menarik ya. Dia ex officio. Menarik kan, loh, dia Menko Polhukam ya, Kompolnas juga, dia menarik. Dia menyatakan dari awal ini Ganjil. Ganjil ya. Ya. Enggak rangkaian peristiwa ganjil. Ini menarik ya. Karena Pak Mahfud pernah waktu kasus Wadas, ya kan juga mengadvokasi kasus Wadas, Bos. Oke. Oh, IPW sekarang beda nih. Beda. Begitu ada penangkapan, kami diminta datang, kami bilang itu ada pelanggaran HAM. Orang masa di dalam di dalam masjid sedang doa ditangkapin. Saya bilang itu pelanggaran HAM, unprocedural, copot Kapolda. Tapi semuanya kurnya sama. Sesuai prosedural, termasuk Pak Mahfud. Ya juga. Mungkin Pak Mahfud tergantung anginnya. Gak tahu juga lah ya. Pak Mahfud ini kan. Soalnya dalam kasus KM50 Pak Mahfud justru sepertinya malah dia jadi bumper kan, gitu sedikit lah. Waktu dia langsung wah ini nggak terlibat gini, langsung dia waktu itu ketika ada pernyataan. Makanya kita jangan membuat apologi dulu ya sebetulnya ya, memang kalau ada kasus. Jadi kayak saya nih, saya nggak pernah mau membahas yang namanya motif pelecehan atau apa. Kalaupun membahas harus ada argumentasinya, gitu loh, ya. Pokoknya kasus yang nyata ada orang yang mati. Itu, iya kan? Dibedah dari sana. Iya, makanya kalau nanti motifnya baru belakangan. Betul. Ini ya, enggak. Motif dulu. Padahal faktanya ada orang mati. Karena ada teriakan katanya. Iya. Ya. Padahal kan kalau kita misalnya memulai dari ada orang mati, maka di situ akan tahu kan jalur ceritanya posisi kan. Kita bahas posisi saksi-saksi ya. Gitu. Ya. Maupun saksi korban yang dikonstatasikan sebagai korban pelecehan kan Ibu Putri. Iya. Ya. Ada Baradae yang menembak. Ya. Ada siapa lagi di sana? Pertanyaannya, ini saksi yang punya potensi menyatakan kebenaran atau ada apa enggak? Menyatakan sesuai yang benar adalah benar, ya. Atau punya potensi di bawah tekanan. Ya. Nah, pertanyaan ya. Itu satu. Yang kedua, kan tentu kan di situ kan ada orang, kalau misalnya ada tembakan kan, masa nggak ada yang dengar pembantu? Nah itu dia. Masyarakat atau itu siapapun dia. gitu. Itu dia ya. Saya juga belum tahu tuh. Kan yang namanya itu. Tembak tuh, gua ketahuan lah kan. Ada yang ngomong kayak itu, saya dengar kayak ada petasan apa begitu loh. Tartor gitu. Tapi berapa kali kan berarti 12 kali minimal. 12 ya, 7 tambah 5 ya. Iya. Walaupun hasil kemarin pendalaman 6 sama 4 katanya. Nah, kita nggak tahu lah karena semuanya kan di wilayah kewenangan penyidik ya. Yang kita nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Nah, jadi berangkatnya tetap harus dari sana. Nah, soal saksi ya. Soal ini juga. Ibu Putri kan minta perlindungan LPSK. Baradae juga LPSK. Iya. Ya, Ibu Putri minta perlindungan LPSK. Saya tadi memberikan catatan buat LPSK. Kan kalau kita minta perlindungan berarti ada ancaman kan? Ada ancaman. Iya. Kan harus dirasionalisasi. Ancamannya dari siapa? Iya. Lah yang melecehkan sudah mati. Iya. Dan yang melecehkan ini bukan pimpinan geng yang besar. Maaf kata keluarganya pun di kampung. Iya, ya. Bukan pimpinan geng yang besar. Iya. Kemudian potensi dari mana? Ini harus hati-hati loh LPSK menyatakan memberikan perlindungan. Iya. Terus dia tidak datang sendiri. Kemudian kata sedang trauma. Itu bukan butuh LPSK. Iya. Dia butuh psikolog. LPSK itu untuk melindungi saksi dan korban. Iya, kalau Baradae penting mungkin. Ya, Baradae karena penting. Dia vulnerable. Oh iya. Ya, jadi dia itu posisinya kunci. Ya. Ya, kunci harus dilindungi nih. Iya. Baradae bahkan harus dibawa perlindungan independen. Iya. Ya, kalau dia ditahan, bagaimana nih konstruksinya supaya dia dibawa perlindungan yang independen, sehingga dia bisa menyampaikan apa adanya. Kalau dia sudah ditahan,
Kan susahnya kan kita gini, ini mohon maaf ya, kita kan cinta institusi ini ya kan. Ya dia semua gitu, ibaratnya korbannya dia, melakukan lidik dia, sidik dia, nahan dia. Itu dia. Kadang-kadang kita kalau dalam menangani kasus. Jadi begitu sampai ke pengadilan kan cuma dapat limpahannya doang. Iya, berkas aja. Berkas doang. Dan sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, apalagi hakim yang kemudian textbook ya, dan tidak punya progresif berpikir ya. Bukan mendasarkan pada first keadilan, tapi yang penting hukumnya dulu. Iya, kalau pakai hukumnya dulu, hukum yang nggak benar bisa juga. Iya, jadi, nah itulah termasuk salah satunya ya. Sementara yang mati sudah di label sebagai jangan terlalu jauh ininya. Oh iya. Sementara nanti nggak kedengeran. Ya, sementara yang mati udah di label sebagai penjahat. Iya. Untung alam ini menuntun sedemikian rupa ya. Iya. Melalui ibunya dan bapaknya, keluarganya berjuang membuka petinya. Itu adalah awal yang baik ya. Dan orang akhirnya tahu semua kan kondisi, ya kan. RH Channel nggak mau menyebarkan foto itu karena saya tahu itu nggak etis ya kan. Cuman saya hanya menceritakan secara verbal saja. Dan itu sudah beredar kok. Iya, walaupun sudah beredar, saya udah bilang kita jangan amplifikasi itu fotonya. Kekerasannya. Iya, tapi kita hanya lihat ininya saja, lihat ceritanya atau lihat gambarnya. Saya ingin coba kita melihat bagaimana pendapat masyarakat yang barangkali bisa dijawab oleh IPW ya. Karena penting juga nih, coba kita lihat ya. Sebelum otopsi ulang, kita harus melihat otopsi Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Apakah cocok atau tidak harus dilihat oleh kuasa hukum Brigpol J sebelum dilakukan otopsi kedua. Maksudnya apa ini? Jadi gini. Otopsi pertama ya. Maksudnya soal transparansi ya. Jadi kuasa hukum bisa melihat hasil otopsi yang pertama, itu tidak bisa. Karena itu dokumen tertutup ya. Hanya bisa nanti dibuka di persidangan. Ya. Jadi ya singkirkan itulah ya. Masuk otopsi kedua aja. Ketika otopsi kedua, siapa saja yang harus hadir di situ? Kan di situ pasti polisi, pihak kemudian pihak keluarga diminta persetujuan. Tapi nggak boleh lihat. Otopsi enggak. Itu wilayah juga, proses pro justisia itu tidak boleh ada yang terlibat ya. Itulah persoalannya. Nah itu memang proses hukum. Makanya IPW itu bilang begini, sama Pak Kapolri, waktu Pak Kapolri potong kepala gitu kan, ada TR yang nakal ya potong kepala. Saya bilang katanya kalau itu bukan lagi potong kepala, dijus juga katanya. Pelanggaran yang paling banyak itu dan menjadi gunung es itu reserse. Karena itu wilayah kewenangan yang tertutup. Tidak ada kontrol. Tidak bisa diakses, tidak ada kontrol. Ya. Publik tidak bisa mengontrol. Yang tahu hanya seperti saya yang sudah pengalaman 30 tahun. Itu pun dari membaca, bukan indikasi. Bukan melihat langsung, tapi indikasi. Kayak lihat ini kan, luka ini kita kan menganalisis. Itu luka dilakukan dengan jarak dekat. Kemudian ada tembakan berarti dieksekusi. Gitu pendapat. Tapi pendapat tuh based on experience kan, bahkan expertise juga. Gitu loh. Jadi begitu maksudnya. Jadi lalu otopsi kedua buat apa kalau seandainya tidak ada? Penting dong. Enggak, maksudnya kalau tidak ada sebuah mekanisme yang memungkinkan trusted, dipercaya. Makanya penting dari perguruan tinggi, Bos. Dan kita harus yakin juga ya bahwa orang-orang yang telah disumpah dalam jabatan-jabatan profesi, dokter forensik ya, harusnya penyidik ini profesi ini ya, itu menjalankan ketentuan sesuai hukum dan sumpahnya, tidak boleh dibelok-belokin. Kalau dibelok-belokin dia itu penjahat, tidak pantas berada dalam garis penegakan hukum. Tapi dalam beberapa hal kadang-kadang itu yang jadi masalah kan? Itu makanya ada SOP perkap Polri yang begitu ketat. Sekarang misalnya kita ya waktu dalam sidang Habib Bahar masih dipermasalahkan lagi kan? Apakah korban itu disiksa atau enggak? Muncul lagi foto-foto dan lain sebagainya kan? Instead of bahwa itu terjadi penembakan di mobil Xenia misalnya kan terhadap 4 orang. Tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa sama seperti ini. Ada luka-luka, ada kulit mengelupas dan lain sebagainya. Jadi
akhirnya mereka yang melakukan Harus otopsi ada yang kemudian ya civil society itu ya yang mempunyai juga keahlian pengungkapan, ya pengungkapan gitu ya. Jadi harus ada dibangun narasi karena memang kan keadilan tidak jatuh dari langit dengan gratis. Iya, iya. Harus diperjuangkan berdarah-darah lagi. Emangnya saya bertahun-tahun itu nggak ada risiko, ada risiko. Iya. Saya udah masuk loh, Poso, Papua, Aceh. Dalam profesi saya nih, gratis lagi kerjaan tuh. Iya, tapi memang orang seperti Bro Sugeng harus ada. Kalau enggak, dulu saya ingat betul bagaimana Neta Espane kadang-kadang memberikan perspektif ya. Saya ingat betul dia menulis ada 7 kejanggalan dalam kasus KM50. Itu saya sempat saya bahas juga. Banyak yang nonton itu. Jadi memang kadang-kadang dengan pengalaman, dengan rasionalitas, ya Dan kan, juga dengan informasi, kekuatan dengan informasi yang dia miliki ya. Bang Neta itu kelebihannya informasinya cepat. Saya belum memiliki kapasitas seperti beliau. Jadi orang belum tahu dia sudah tahu. Iya, jadi Dan kadang-kadang memang dia mengungkapkan yang begitu-begitu. jadi begini, weruh sak turunge winarah. Apa jenenge? Jadi Apa artinya? tahu sebelum ada faktanya. Oke. Baru sak turunge winarah. Dengan membaca indikasi. Iya. Nah, Dengan itu membaca arah angin. iya. Kalau kata saya, tapi kalau Bang Neta informasinya ya. Iya. Kalau saya belum punya informasi lah. Ya. Oke, kita baca lagi ya. Nih, banyak sekali mereka yang antusias sekali kan. Dia ada yang tanya juga, ngapain tuh istri Pak Irjen minta LPSK? Kan banyak polisi yang bisa dikerahkan untuk menjaga dia. Ini ada yang nanya begitu. Emang iya. Karena yang di LPSK yang menjaga melindungi juga polisi. Iya kan. Oke. Ada bilang tuh kan Refli mau giring Bro Sugeng untuk bahas KM50. Aduh Refli nggak bakalan mau narasumber bahas KM50 karena narasumber lebih pintar dari Refli. Siapa itu? Ada aja. Saya nggak punya pretensi untuk membahas itu, terserah beliau. Jadi dari awal ya, kalau ada narasumber itu free to choose dia mau ngomong apa. Ya nggak ada aku mengarah-arahkan dasar. Jadi yang kita cari itu kebenaran dan keadilan, bukan kebenaran, ya kan? Jadi kalau kebenaran dan keadilan itu ukurannya paling gampang, hati nurani lah. Tanyakan ke hati nurani Anda, ya kan? Kira-kira kasus ini benar nggak, ya kan? Tapi jangan hati nurani yang sudah tertutup awan gelap. Ya, awan gelap itu bisa harta, tahta, gitu kan, kekuasaan, ya. Kepentingan Itu adalah hati nurani yang tertutup awan gelap. Jadi once kalau Anda punya kepentingan soal duit, harta, tahta, ada atasan misalnya, itu kita ragukan independensi. Kadang perut lapar juga lo bos. Makanya, oke. Polisi ditembak polisi di rumah polisi, lapor ke polisi yang menyelidik polisi, hasilnya untuk menutupi keburukan polisi. Ini skeptis ya. Iya, skeptisme. Tapi skeptisisme masyarakat itu menurut Itu logis. logis ya. Ya karena kan yang ditunjukkan sebelum tim gabungan ini kan seperti itu, ya. Jadi seperti itu, makanya ini nggak ngerti lah ya saya nih Pak Polisi, Pak Kapolri. Awasi terus, jangan kendor. Karena dari Januari 2021 sampai Desember itu sudah bagus. IPW mencatat sampai Desember 2021 kenaikan penindakan 250%. Oh, tahun lalu? Iya. Jadi Ditindak. ini bisa dibilang prestasi Kapolri sekarang? Iya. Setelah bilang tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Kemudian TR bahwa polisi jangan menyakiti rakyat. 11 perintah kepada Kapolda, kemudian potong kepala. Itu pengaruh tuh. Yang no viral no justice kan ramai tuh di 2021. Ini ada yang bilang ya, saya tidak percaya kalau soal pelecehan tadi. Orang ada pacarnya cantik, masa mau sama orang tua? Ini sorry ya, kita ngomong apa adanya, bosnya lagi. Lewat di depannya saja sangat segan, apalagi tatap matanya. Boro-boro pelecehan, drama murahan. Tadi kan Bro mengatakan ya, biasanya justru sebaliknya, ya kan? Kalau ini kan di atas. Iya. Dan menurut saya kalau misalnya cerita itu benar, nekat sekali orangnya. Ya enggak, terjadi tiba-tiba gila. Iya.
masuk kamar bosnya, Gila. lalu nodongin Pakai senjata. pistol. Kayaknya gila kan? Iya. Dia terjadi kegilaan seketika. Ya? Iya. Itu Artinya pasti nggak normal kalau nggak gitu. normal. Tapi kan kalau untuk mendeteksi itu kan sudah ada tes-tes psikologis, ya kan? Ya tadi yang hubungan-hubungan telepon Iya, sebelumnya. profiling, ya. Profiling. Apakah dia dalam keadaan stres, dalam keadaan yang bagaimana tidak bahagia gitu-gitu ya. Iya, banyak lah penjelasannya. Jadi nggak Tapi logis. kadang-kadang orang tidak bahagia pun nggak sampai gilanya kayak begitu. Enggak, atasannya loh. Atasannya masuk ke Yang kamar sudah nodong. Iya, yang sudah dianggap ibunya. It doesn't make sense gitu loh. Nggak make sense. Iya, gitu loh. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Gitu ya. Saat, ya. Gitu. Lagi pula, sorry, he's a driver. Dia driver. Iya. Kan bisa kalau dia mau itu kan tempat lain. Iya. Yang tidak ada bahayanya, ya kan? Iya. Artinya less resiko gitu Iya. kan? Ya tapi sudahlah. nggak tahu Paling lah ya. tidak itu yang disampaikan oleh press Iya, conference ya. ya kita bicara apa yang yang disebut aja di depan Oke. muka kita. Ada yang bilang lagi nih, Bang, coba tanya kira-kira terganggu nggak kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro, sementara kemarin petinggi Polda berpelukan. Nah, itu Jadi Sambo sama Kapolda Metro. ya saya pun bertanya pertama soal sebetulnya tugasnya tim gabungan ini apa gitu ya. Karena nggak dijelaskan. Iya. Hanya tim khusus untuk memeriksa kasus tembak menembak. Kan ada Pak Kabareskrim, ya. Kenapa tidak ditarik ke Bareskrim saja? Karena perkara ini kan perkara high profile Ya, ya. high profile, Ya, nasional lah. Nasional ya, high Iya, profile. Kenapa kemudian ke Polda? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Bagaimana nanti ya kalau misalnya pekerjaan Polda di bawah koordinasi ini kemudian berbeda, ya. Yang kedua berbeda nih kan, misalnya kan ada juga Komnas HAM. Oh ya tuh, ini ada lagi nih cerita menarik. Komnas HAM kan diminta bergabung, Ya. tapi kemudian mereka mengatakan tidak ingin bergabung, bukan menolak. Cuma monitoring aja mereka. Enggak, mereka akan menjalankan fungsi kewenangannya secara independen untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM. Kan dengan matinya orang yang Ya. tanpa proses hukum itu kan bisa dibilang pelanggaran HAM, ya, ada dugaan pelanggaran HAM. Ya. Ini menarik, mereka melakukan penyelidikan sendiri dan mendapat akses informasi. Ini menarik nih. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Komnas HAM itu pro justisia apa enggak? Kalau dia sudah menetapkan yang namanya penyelidikan, ya, penyelidikan Itu pro justisia. pro justisia. Soalnya dalam kasus KM 50 itu enggak pro justisia mereka. Mereka menetapkan penyelidikan tidak? Enggak. Harus melalui Jadi- pleno. Iya, jadi pada waktu itu istilahnya apa ya? Mungkin mereka memperbaiki kesalahan sebelumnya. Karena itu laporannya bukan penyelidikan, dan kalau dia penyelidikan kan disampaikannya kepada Jaksa Agung. Iya, kepada Jaksa Agung, bukan kepada polisi. Bukan kepada polisi, bukan kepada presiden. Kalau ini kan Iya. dia nggak jelas Nah, disampaikan ini apa kemana. juga, saya juga nggak tahu penyelidikan atau apa. Iya. Tapi setidaknya kalau tidak bergabung maka dia bisa melakukan penilaian independen karena dia punya akses informasi kan. Iya, jadi ya entah kalau bukan pro justisia nggak ada gunanya. Ya paling untuk adalah opini publik, public Informasi opinion, ada ya. Iya Iya kan? Public opini sama Bahan masukan. sebagai masukan kepada institusi, pada presiden. Iya. Bahwa ini perintahmu nggak dijalankan loh. Perintahmu Oke, kita cari lagi ya pertanyaan. Susahnya IPW sendiri sudah mulai agak skeptis juga. Udah mulai tadi semangat tapi tiba-tiba enggak dong, enggak skeptis. Enggak. Bahkan kalau saya bikin analisis hukum ya, Ya. ini ada analisisnya agak-agak ya skeptis ya. Iya. Jadi begini loh ya. Jangan digeser itunya. Malah ini digeser. Kalau semangat ya. Saking semangatnya, Iya. ininya malah digeser. Jadi gini ya, Iya. kan kalau yang namanya alat bukti itu kan ada 5 tuh. Oke. Keterangan saksi, Ya. keterangan ahli, surat, Surat. petunjuk, keterangan terdakwa. Ya. Ya. Memenuhi ini untuk kasus dugaan yang katanya pelecehan sudah terpenuhi, makanya naik ke penyidikan.
ya kan? Bahwa ada korban pelecehan, ya, bahwa ada saksi yang melihat, ya, bahwa ada teriakan, tapi tidak ada saksi independen nih, ya, ditembak mati, ya, jadi pelakunya ditembak mati, ya, kenapa dia menembak dulu, ya, tapi kalau pembunuhan bagaimana? Pembunuhan bagaimana? Ada bukti keterangan ahli, yaitu keterangan ahli diminta pendapat tuh. Misalnya pendapat ahli forensik, ada luka, ada luka karena ini, ya. Terus bersesuaian dengan bukti surat, ya. Ini satu alat bukti aja nih, berdiri sendiri. Dia harus ditambah ada konfirmasi saksi. Benar, saya lihat dia dipukulin. Kalau tidak ada nih berdiri sendiri nih. Jadi bukti surat misalnya ada visum et repertum, itu ada luka, ya. Ada luka sebelum itu, kemudian bahwa itu berarti ada yang melakukan dalam jarak dekat. Tapi kemudian saksi enggak gimana coba? Jadi menurut Bro Sugeng, ya kan, ujung dari kasus ini adalah case close. Artinya case close-nya adalah saya proses bikin analisis begitu, tapi ada proses kasus hukum pelecehan tidak dilanjutkan karena korbannya sudah meninggal. Lalu kasus pembunuhannya tidak execuate. Kekurangan bukti. Buktinya tidak execuate, ya kan? Bukti kurang, ya. Allahu Akbar. Kalau begitu ya memang dalam setiap tindak pidana, ya kalau bisa saksinya dihabisin semua. Memang kan begitu mafia itu. Mafia waktu kita nonton film kan begitu, ya. Jadi nggak ada lagi ini saksi. Minim saksi. Tapi kalau perkaranya ini ada yang keputusan yang menarik sebetulnya bisa membantu ini. Kasus Jessica Cyanida. Tidak ada saksi yang melihat ditaruh. Jadi pakai teorinya kasus Jessica. Apa teorinya waktu itu? Saya nggak ngikutin. Apa sih nama teorinya itu yang ditemukan oleh hakim itu? Jadi dengan keyakinan hakim, ya. Jadi ada orang mati karena racun, ya. Nggak mungkin nggak ada yang melakukan. Nggak ada yang terdekat itu adalah ini Jessica. Mirna kemudian mati. Jadi memang nggak ada. Jadi memang tidak ada yang melihat Mirna melakukan itu, perbuatan tapi deliknya. Berdasarkan keyakinan hakim, maka Mirna yang dianggap orang yang paling potensial. Nah itu kan diangkat oleh polisi ke persidangan dan terbukti. Tapi bagi pengacara Jessica sesat itu. Sesat. Ya nggak apa-apa, itu kan dialektika lah, ya di persidangan lah. Tapi ini sudah ada presiden gitu loh, jangan khawatir, ya sudah ada presiden. Dengan itu kalau yang kemarin kan beda, penyelidik dan penyidiknya berkepentingan untuk mengungkap kasus ini, kasus yang Jessica. Ini juga dong, kok nggak berkepentingan gimana? Ditugaskan loh oleh negara. Ya kita harapannya begitu. Harapan. Iya kan? Sekarang saya tanya berdasarkan pengalaman Bro Sugeng, ya. Itu harus tuh harapan. Menurut Anda, ya, proses penyidikannya akan independen nggak untuk kasus ini? Berdasarkan pengalaman, kita nggak bicara tentang soal percaya nggak percaya, tapi kita berdasarkan pengalaman IPW selama ini. Apakah Anda berpikir bahwa kan kita tahu bahwa tim yang dibentuk tuh internal. Lalu kasusnya diserahkan kepada Polda. Artinya eksekutor dari kasus ini Polda, lidik dan sidiknya. Nah, Anda menganggap ini kan tadi pertanyaan netizen tuh. Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban harus bijaksana. Kalau gue bilang skeptis, bilang skeptis. Tidak mendorong. Jadi lebih baik kita berharap kan berarti bijaksana. Pakai kata-katanya Bang Refli ya, berharap. Ya kan kita memang. Jadi berharap tuh selemah-lemahnya iman. Ya kan? Mereka tuh ahli-ahli reserse semua. Iya. Jadi dengan keahliannya mereka, saya yakin ini terungkap. Terungkap kasus. Bahkan sebelum mereka datang ke TKP sudah tahu gambarannya. Ya ini terungkap Bang Refli. Ya. Tinggal
Tinggal memastikan. bener apa nggak mau dilakukan. Jadi dalam Allahu konteks berpikirnya ini pasti terungkap Bang Oke. Refli. Iyalah. Karena ini kan kasus sederhana bukan kasus yang berat. Aduh, ini nggak. Very easy. Kan lokus deliktinya Coba jelas. saksi-saksi tempus delictinya. yang nggak mau berbicara aja bisa berbicara. Iya. Tapi bro, ada menarik ya, saya baca berita. Ada seorang perempuan yang merekam. Oh, katanya itu iya. di sana. Rupanya waktu mau di pemula otopsi. ini waktu mau dikasih formalin. Iya. Nah, Jadi itu. sempat. Ya itu Nah, waktu polisi lengah. di foto ya. Di foto. Nah, konon ya. Katanya bukti video itu yang kemudian dipakai oleh para pengacara itu melaporkan. Untuk melaporkan. Nah, itu kan petunjuk kalau menurut Iya. di dalam susunan alat bukti Iya. itu petunjuk ya. Dan harus dikuatkan. Iya, dikuatkan dengan alat bukti lain. Nanti ketika otopsi. Ya, ketika kemudian pengotopsinya bilang enggak gitu. itu juga ya saksi melihat, tapi kan bukan saksi langsung melihat peristiwa dia. Enggak, dibukain. maksudnya kan ditanyakan kepada petugas yang mengotopsi, apakah benar nih foto ini begini kondisi mayat. Kalau dia bilang enggak, petugas otopsi enggak perlu menanyakan. Dia hanya menjelaskan luka ini sebab karena senjata tajam. Ya. Luka ini sebab senjata tajam. Ini kekerasan tumpul ya. Itu aja dia akan menjelaskan. dan itu bagi seorang ahli itu so easy ya kan? Iya, isi benar. Nggak usah pakai teori sayap menyayap, teori Iya, teori rekoset segala macam ya. Kalau rekoset juga bisa dia jelaskan. Iya. Peluru ini pecah, kemudian masuk kemana dia bisa jelaskan. Ya. Soal pantulan tuh. Ya termasuk tadi uji balistik tadi apakah bentuk ditembak tembakan secara dari horizontal sudut. Ya kan baru Sudut. udah dilakukan tuh uji Gitu. balistik ya di rumah ya. Jadi uji balistik masuknya dari tubuh dari membentuk sudut atau horizontal. Kalau horizontal Posisi tembak menembak itu kan harus jelas ya, apakah atas bawah? atas bawah katanya. Oh, atas bawah gitu. Jadi ya. begitu dia habis melecehkan, todong itu ditegur, dia keluar, dia tembak. Tuh. Oh, dia nembak berarti nembak ke bawah dong. Nembak ke atas. Oh, kok posisinya? Jadi dia dari kamar itunya yang Baradae dari atas loteng. Oh, oke. Dalam jarak katanya 5 sampai 7 meter. Doh. Ini kan dia nembak pertama ya. Di sono kan belum siap kan sebetulnya Iya. kan. Kok nggak Iya. kena? Iya. Hah? Dan maksudnya gitu, ketika dia melihat temannya lari, apakah dia langsung steady dengan pistolnya? Kan dia habis itu katanya, habis mengancam. Hah? Mengancam. Oh, Nyonya. ngancam dulu. Iya. Oh, sekarang semua Iya. tembak lo gitu ya. Jadi cerita itu alurnya dia habis mengancam sehingga ada alasan dia bawa senjata. Oh, jadi senjatanya itu masih tertenteng-tenteng ya. betul. Jadi begitu ceritanya. Begitu ceritanya. Ya. Paling tidak itu versinya gitu. Versi yang kita sudah hormati disampaikan. aja. Iyalah. Habis mau bagaimana lagi. Tapi ketika dibedah kan jadi Iya. agak-agak juga. Agak-agak aneh-aneh. Iya, aneh-aneh, makanya geli, banyak- aneh-aneh geli gitu. Iya. Ya? Oke. Dari Nyengir 46 channel, tabir kepalsuan ... salam cadas buat IPW. Selama ini banyak peran polisi bikin dagelan. Ini Ya. banyak sekali ini kan. Apa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli sehat dan sukses. Semoga mubahalah HRS. Wah, ini nggak ada kaitannya lagi nih ya. ICW langsung lemas kena hujanan pertanyaan KM 50. Ini bukan ICW bos, IPW. Kalau ICW itu orang Indonesia nonton korupsi ya. Saya bilang itu Indonesia IPW. Corruption Watch, itu orang Indonesia nonton korupsi. Kemudian undang Bang Saud dan Johnson Bang. Wah, ya nantilah kita undang ya kan. Saud yang Saud botak sama Johnson Panjaitan ini. Saur Siagian bukan Saud. Saur Dia Siagian. pengacaranya dia yang melapor ke Propam. Oh, dia Dia melapor undang ke ya. Propam. Oke. Wah, kalau Saur itu wah luar biasa itu. Oke. Jadi satu pertanyaan terakhir ya, walaupun barangkali IPW kadang-kadang segan menjawabnya. Saya tahu ya ada sebuah psikologi yang orang kemudian dalam kasus ini ya, misalnya gini. Paling gampang ya, saya terpaksa sedih mengungkapkan ini. Saya kalau ngomong tentang Brigadir J ini, saya merasa bahwa orang tidak mungkin menuduh saya, wah itu kan karena kamu pendukung si A, si B, si C ya kan? Karena yang ingin kita lihat adalah menegakkan kebenaran dan keadilannya saja.
ya kita sama dia berbeda suku, berbeda Nggak kenal pun. keyakinan, nggak kenal juga Kita ya, baru tidak tahunnya kenal. sekarang. Tapi kita ingin itu ya kan. Nah, cuman masalahnya adalah kan orang selalu mengait-ngaitkannya dengan KM 50 ini. Nah, tentu saya akan dimarahin juga oleh ini kan. Apa komentar Anda ketika orang banyak tiba-tiba waduh meributkan lagi KM 50 dengan Jadi kan kasus ini? tadi saya sudah sampaikan, ya Iya. civil society harus cerdas juga Iya. ketika mengadvokasi gitu loh. Kalau saya kan tidak punya kecukupan informasi, Iya, karena tidak ada yang ngubungin saya loh Oke. soal KM 50. Karena kan dulu Waktu itu Bang Neta, iya, iya ya kan? Neta komentar, Neta Oh iya, saya. ya. Neta dulu. Jadi kan tidak ada yang menghubungi, Iya, ya kan? iya. Jadi saya tidak punya kecukupan informasi. Tapi dalam prinsip dasar, Iya. ya, civil society harus punya kekuatan, Iya. ya, bukan hanya berteriak, tetapi kemudian menyusun strategi advokasinya. Oke. Jadi kan ada strategi advokasi, kayak kasus ini ya. Ya. IPW menyatakan pertama, kemudian media. Kan IPW kalau misalnya rilis tuh ada 380 nomor wartawan kita kirim. Oke. Jadi langsung sampai Langsung ya. ya. Jadi bergulung ya. Kemudian ada kelompok korban yang kemudian secara sistematis juga memperjuangkan. Ya. Ada kelompok-kelompok independen ya yang juga memiliki kecerdasan untuk menggulirkan advokasi. Itu menjadi kekuatan. Ya, ini yang harus digalang nih. Saya nggak ngerti waktu KM 50 kan masih Bang Neta. Ya. Saya belum terlibat ya. Jadi sebenarnya kelemahan kita adalah ya ketika kita mengadvokasi kebenaran dan keadilan, kadang-kadang kita itu lebih melihat golongan. Gitu kan? Iya, iya. Jadi wah, ini kalau KM 50 kelompok kanan ya kan, kelompok Islam. Ya udah kita bela. Yang merasa tidak ingin tidak ingin disangkut-sangkutkan dengan kelompok Islam, nggak mau, diam aja. Itu ya, memang terjadi pembelahan ya. Iya. Nah, dalam kasus ini beda lagi. Wah, ini nggak ada urusan dengan kita misalnya. Itu juga. Gitu. Nah, karena itu menurut saya ya sobat era sekalian, kita harus belajar objektif dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Karena Kita yakinlah, bicara nasib manusia, Iya, kita yakinlah. melihat manusianya. ini kan nyawa manusia, ya kan? Dan kita tidak tahu, tidak peduli apakah dia itu agamanya sama dengan kita atau tidak, tetapi siapapun manusia Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Keadilan, ya kan? Dan tidak boleh diperlakukan standar hak asasi manusia kan, tidak boleh diperlakukan diskriminatif, Ya. diintimidasi, dilakukan merendahkan martabat, Iya. dihilangkan nyawanya tanpa proses hukum. Iya. Itu. Jadi gitu. Jadi kita bukan masalah apakah ini KM 50 atau bukan, apakah ini Barada J yang kebetulan keyakinannya berbeda atau tidak. Tapi intinya adalah sebagai civil society kan kita berusaha mengontrol juga kekuasaan agar jangan sampai uang pajak yang digunakan aparat ini justru untuk membunuh masyarakat misalnya, ya kan? Baik secara sengaja maupun tak sengaja. Kemudian ini kasus pelecehan hanya rekayasa, buktinya keluarga J diintimidasi. Ada berita bahwa keluarga J diintimidasi. Adiknya disuruh tanda tangan, dipindahkan gitu. Adik J. Nah, itu saya tidak tahu ya alasannya apa ya. Iya. Apakah itu untuk memperkuat saya nggak, ini kan namanya analisis ya, Iya, gato-mato analisis. ya, Iya. gato-mato ya, Iya. bahwa dikhawatirkan dia balas dendam. Balas dendam sama siapa? Iya, iya. Sehingga perlu perlindungan. Apakah potensi itu ada pada adiknya? Iya. Ya, tapi saya tidak tahu nih. Atau satu bentuk supaya tidak jadi beban juga kepada adiknya ini karena dekat dengan senter masalah. Iya. Jadi dia lebih tenang. Kalau menurut penjelasannya yang resmi kan oleh Pak Dedi Prasetyo itu adalah dia karena bertempat tinggal di Jambi. Oke. Dibalikin ke Jambi. Iya. Oke. Oke lah. Gitu ya. Coba kita lihat tadi apa ada nggak sudah masuk? Jadi berapa ini barang ya? Oke, coba kita lihat hasil dari polling yang kita bikin tadi. Kan polling percaya atau enggak. Jadi soal kepercayaan masyarakat. Kalau saya sih sudah yakin pasti banyak yang nggak percaya.
Tapi kan kita nggak boleh hanya berdasarkan keyakinan, tetapi tanpa adanya data, ya kan? Nah, data polling di YouTube ini nggak bisa kita rekayasa karena bukan punya kita YouTube-nya. Kecuali kalau YouTube-nya punya kita, ya. Nah, ini ya. Untungnya dia, ya. Apakah Anda percaya bahwa ada pelecehan pada kasus Brigadir J, ya kan? Ya, walaupun tidak lengkap, maksudnya pelecehan seksual, ya, ini kan. Sangat percaya 9%. Percaya 4%. Jadi kalau kita gabungan 13% lah, ya, antara percaya dan sangat percaya. Tidak percaya 53%, sangat tidak percaya 34%. Jadi kalau digabungkan menjadi 87%. Jadi memang itulah gambarannya, ya. Dan ini saya kira juga harus menjadi perhatian juga penegak hukum, ya. Iya. Karena begini, kalaupun misalnya katakanlah, ya, skenario itu karena dengan kekuasaan bisa berjalan, bisa tertutupi, ya kan? Tapi tetap tidak baik bagi negara ini. Ya Agak kan? bagus dong. Ada kebohongan yang kita ciptakan, kan? Iya. Kebohongan yang diciptakan, Gitu. kemudian kebohongan itu diekspos lagi. Iya. Ya? Dan makin banyak yang terlibat untuk kebohongan itu karena setiap pejabat itu harus Membutuhkan memperkuat penguatan. iya. Kan kasihan pertanggungjawaban akhiratnya, kan? Iya. Iya dong. Kalau kita bicara tentang itu kan apalagi kalau keyakinan ini, minum bro. Iya, iya, iya. Itu apa itu? Apa nggak tahu nih, kita minum. Ada yang kopi, ada yang teh. Itu kopi itu bro. Iya. Nah, apalagi kalau kita keyakinan beragama kita kan membunuh satu manusia yang nggak bernyawa, yang tidak berdosa sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Saking Berharganya, ya. saking bahwa karena itu dia diciptakan oleh yang maha kuasa, ya kan? Kita nggak punya hak untuk melakukan unlawful killing, kan? Iya. Makanya Nggak boleh. iya. Makanya secara universal sebagai pelanggaran HAM Jadi itu. even kalaupun misalnya, ya, katakanlah pelecehan itu benar-benar terjadi, itu pun tidak berhak. Dia tetap berhak untuk diadili, kan begitu? Iya. Tapi dengan alasan dia menembak 7 kali yang tidak kena. Ya. Nggak kena gitu loh. Jadi itu kalau cerita itu memang bro, misalnya negor saya udah bawa pistol nih. Iya. Kan di situ belum siap kan. Iya. Apa yang mau dilakukan, masa nggak kena sih? Lalu kemudian dan mereka orang yang terlatih. Iya. Lalu rumah itu kan nggak mungkin 100 meter jaraknya, kan? 5-6 meter lah. Makanya. Soalnya tuh tembak kena. Iya. Semuanya kena. Apalagi 7 tembakan. Iya, tuh tembak nggak ada yang kena. Dor nggak kena. Itu mungkin dipecat aja itu kalau itu. Jadi Ya enggak. Ya udah dipecat, dia mati. ya enggak, maksudnya kalau dia sangat tidak nembak begitu aja nggak bisa itu lah, Iya, sudah melindungi, nggak bisa udah melindungi. dipakai itu Iya. sebagai ajudan. Kan salah satu kriterianya pasti dia punya kemampuan. kalian. Iya, kemampuan untuk membela diri dan membela tuannya. Tapi whatever it is, ya, upaya kita sebagai civil society enggak juga kita nggak peduli sih sebenarnya siapa yang mendapatkan apa, siapa yang menjadi ini menjadi itu. Yang kita peduli adalah hukum dan kebenaran ditegakkan. Kan begitu. Terus mau kita nanti mati kan? Begini juga, bro? ya, banyak juga yang masuk ke saya juga polisi-polisi. Iya. Informasi. Nggak setuju juga. Itu nggak benar. Iya kan biasanya kan nggak mungkin. Anda kan nggak mungkin kalau misalnya itu sebuah katakanlah konspirasi, nggak mungkin konspirasi itu disetujui semua orang. Iya, tidak ada polisi-polisi juga. Iya. Wah, nggak benar tuh katanya. Saya tanya, kamu pernah ya ditindak sama propam? Jadi, Oke lah. Jadi kita nggak terasa ya, udah ini ya. Silakan bro. Kalau mungkin ada yang belum disampaikan, silakan closing statement. Jangan sampai nanti pas di rumah apa Refli Harun itu ngomong kok dibatas-batasi saya. ini sangat ini ya. Malah podcast ini lebih enak ya daripada kita bicara di TV. Jadi yang saya lihat ya, bedah mayat harus ya. Bedah mayat itu adalah upaya membongkar sebab kematian. Kemudian tim gabungan harus mendalami potensi obstruction of justice. Oke. Ya, kemudian direkomendasikan kepada Kapolri adanya obstruction of justice ini untuk ditindak juga, baik secara disiplin
Dan jangan lupa obstruction of justice itu pidana itu. Pidana juga pasal Iya. 233. Iya, pidana itu. Disiplin, kode etik atau pidana tuh ya. Kemudian tim gabungan ini adalah terdiri dari para perwira tinggi polisi yang sudah berpengalaman dalam reserse. Bisalah menggenapi alat bukti, ya. Tadi kan ditanya, ini bagaimana nih, pesimis nggak? Saya bilang saya yakin bisa digenapi alat bukti. Untuk bisa cukup 2 alat bukti untuk ditetapkan seorang tersangka. Ya. Pembunuhannya ya. Ya. Jadi itu. Dan ingat Presiden meminta jangan ada yang ditutup-tutupi. Demikian dari IPW. Wih, luar biasa. Ya. Ya. Kata kuncinya adalah ingat kata Presiden Jokowi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.